Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nisbah Wahdah. Saya dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 di STAI Miftahul Huda Subang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pengantar Ilmu Fikih oleh dosen pengampu Bapak Alam Tarlam SUD MAG. Baik teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian toharoh dan jenis-jenis toharoh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian toharoh terlebih dahulu. Toharoh menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya toharoh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima, sebab beberapa ibadah utama dalam mensyaratkan toharoh secara mutlak. Tanpa toharoh, ibadah tidak akan sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diterima oleh Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan. Oleh karena itu, toharoh menjadi bab pertama yang dikaji dalam sebuah kitab fikih. Langsung saja, saya akan menjelaskan pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa berarti bersuci, dan toharoh juga bermakna an-nadhofah, yaitu kebersihan. Maka toharoh secara istilah bisa diartikan sebagai kegiatan bersuci dan membersihkan. Toharoh dalam istilah para ahli fikih adalah kegiatan mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu juga, dan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kesimpulannya bahwa toharoh adalah bentuk kesucian dan kebersihan secara ritual yang berdasarkan ketentuan resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibawa oleh Rasulullah SAW secara sah. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis toharoh. Toharoh terdiri dari dua jenis, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Yang pertama, toharoh dari hadas. Dalam beberapa kitab ilmu fikih, toharoh dari hadas ini disebut dengan istilah toharoh hukmi. Toharoh hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Toharoh secara hukmi tidak terlihat kotorannya secara fisik. Contohnya, seorang yang tertidur batal wudunya. Boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menimpanya, namun dia wajib bertoharoh ulang dengan cara berwudu bila ingin melakukan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah toharoh dari najis. Dalam beberapa kitab fikih, toharoh dari najis ini disebut dengan istilah toharoh hakiki. Toharoh secara hakiki ini maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa toharoh hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Contohnya, seorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing tidak sah sholatnya karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Cara membersihkannya yaitu tergantung dari level kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup dengan memercikkan airnya saja, maka najis itu dianggap sudah lenyap. Bila najis itu berat, harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Bila najis itu pertengahan, disucikan dengan cara mencucinya dengan air biasa hingga hilang warna, bau, dan rasa najisnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.